Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Sandra Ayu MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1 dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vini Andrela Putri dengan NIM 1916040081. Dan rekan-rekan saya, yang pertama Nur Hesti Rahayu dengan NIM 1916040082. Dan yang kedua Mita Khardila dengan NIM 1916040083. Untuk video kali ini, kami ingin mempresentasikan materi pemeriksaan akuntansi 1 tentang audit fraud atau kecurangan. Berikut penjelasannya. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang 4 subbab materi. Materi yang pertama dan yang kedua yaitu jenis-jenis kecurangan dan akibat kecurangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nur Hesti Rahayu. Kepada Nur Hesti Rahayu disilahkan. Saya Nur Hesti Rahayu dengan NIM 1916040082. Audit fraud atau kecurangan. A. Jenis-jenis kecurangan. Ada 2 jenis kecurangan yang dipertimbangkan auditor pada saat mengaudit laporan keuangan, yaitu pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset atau aktiva. Yang pertama, pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian terhadap jumlah yang disengaja dengan tujuan untuk menipu para pengguna laporan keuangan. Praktik ini bisa dengan melebih sajikan laba atau dengan merendah sajikan laba. Praktik ini disebut sebagai perataan laba atau income smoothing dan pengaturan laba atau earnings management. Yang mana pengaturan laba itu menyangkut tindakan manajemen yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba. Dan perataan laba maksudnya bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban ditukar di antara periode-periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Yang kedua, penyalahgunaan aset atau misappropriation adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Istilah ini digunakan untuk pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi. Selanjutnya, B. Penyebab kecurangan. Ada 3 kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset yang disebut dengan segitiga kecurangan atau fraud triangle, yaitu insentif atau tekanan, kesempatan, dan sikap atau rasionalisasi. Yang pertama, faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang curang. Dalam segitiga kecurangan, 3 kondisi tersebut terjadi pada faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang curang, yaitu A. Insentif atau tekanan. Insentif atau tekanan bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan, yaitu menurunnya prospek keuangan perusahaan. Misalnya, penurunan laba mungkin mengancam kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana pembiayaan. B. Kesempatan. Perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji. C. Sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen puncak
terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang. Jika CEO atau manajer puncak sangat tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, maka dapat mengakibatkan pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjadi. Yang kedua, faktor risiko untuk penyalahgunaan aset. Ketiga kondisi yang sama juga berlaku untuk penyalahgunaan aset, yaitu A. Insentif atau tekanan. Tekanan keuangan merupakan dorongan atau tekanan yang umum bagi pegawai dalam menyalahgunakan aset. B. Kesempatan. Kesempatan untuk mencuri ada di semua perusahaan, namun kesempatan itu jauh lebih besar pada perusahaan yang memiliki kas atau persediaan atau aset bernilai lainnya yang bisa diakses, terutama jika aset itu kecil atau mudah dibawa. C. Sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen terhadap pengendalian dan perilaku etis dapat membuat pegawai serta manajer merasionalisasi pencurian aset. Subbab materi berikutnya yaitu risiko kecurangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya, risiko kecurangan. Standar auditing memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai risiko kecurangan. Auditor harus tetap mempertahankan tingkat skeptisisme profesional, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan. 1. Skeptisisme profesional. Standar auditing menyatakan bahwa dalam melaksanakan skeptisisme profesional, auditor tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut. Yang pertama, pikiran yang selalu mempertanyakan. Standar auditing menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan, tanpa memperdulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan, serta kejujuran dan integritas manajemen. Yang kedua, evaluasi kritis atas bukti audit. Ketika mengungkapkan informasi atau kondisi lain yang mengindikasikan bahwa mungkin telah terjadi salah saji yang material akibat kecurangan, auditor harus menyelidiki permasalahannya secara mendalam, memperoleh bukti tambahan sebagaimana yang diperlukan, serta berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. 2. Sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan. Sumber yang pertama yaitu komunikasi di antara tim audit. Standar auditing mewajibkan tim audit mengadakan diskusi untuk saling berbagi wawasan di antara anggota tim audit mengenai hal-hal. Yang pertama, keyakinan tentang laporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan. Yang kedua, bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi pelaporan keuangan yang curang. Yang ketiga, bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aktiva entitas. Dan yang keempat, bagaimana auditor dapat menanggapi kerentanan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan. Sumber informasi yang kedua yaitu pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen apakah manajemen dapat mengetahui setiap kecurangan atau mencurigai adanya kecurangan dalam sebuah perusahaan. Auditor juga harus menanyakan tentang proses yang ditempuh manajemen dalam menilai risiko kecurangan, sifat risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh manajemen, setiap pengendalian internal yang diimplementasikan untuk mengatasi risiko itu, serta setiap informasi mengenai risiko kecurangan dan pengendalian terkait yang telah dilaporkan oleh manajemen kepada komite audit. Sumber informasi yang ketiga yaitu faktor
faktor-faktor risiko. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk berbuat curang, sikap atau rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan yang curang. Sumber informasi yang keempat yaitu prosedur analitis. Auditor harus melaksanakan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk mengidentifikasi transaksi atau peristiwa tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk melaksanakan prosedur analitis atas akun-akun pendapatan guna mengidentifikasi hubungan tidak biasa atau tidak diharapkan yang melibatkan akun-akun pendapatan yang mungkin mengindikasikan adanya pelaporan keuangan yang curang. Sumber informasi yang kelima yaitu informasi lain. Auditor harus mempertimbangkan semua informasi yang sudah diperoleh dalam setiap tahap atau bagian audit ketika menilai risiko kecurangan. Yang ketiga, mendokumentasikan penilaian kecurangan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan berbagai hal berikut ini. Pertama, diskusi antara personil tim penugasan selama tahap perencanaan audit. Dua, prosedur yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Yang ketiga, risiko khusus tentang kecurangan yang material yang sudah teridentifikasi. Yang keempat, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko yang signifikan atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat secara material. Yang kelima, hasil dari prosedur yang ditempuh untuk menghadapi risiko pengabaian pengembalian oleh manajemen. Dan yang terakhir, sifat komunikasi tentang kecurangan yang disampaikan kepada manajemen, komite audit, dan pihak lainnya. Dan subbab materi terakhir yaitu tata kelola untuk mengurangi kecurangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Mita Kardila. Kepada Mita Kardila disilahkan. Saya Mita Kardila, NIM 1916040083. D. Tata kelola untuk mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan. Yang pertama, budaya jujur dan etika yang tinggi. A. Menetapkan tone at the top, yaitu dapat dilandasi dengan kejujuran dan integritas akan menjadi dasar bagi kode perilaku yang lebih terinci dan dapat dikembangkan untuk pedoman. B. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat karyawan yang dapat mengurangi karyawan melakukan kecurangan terhadap perusahaan. C. Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Agar berhasil mencegah kecurangan, perusahaan yang dikelola dengan baik mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. D. Pelatihan. Semua pegawai yang harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan yang menyangkut perilaku etis pegawai. E. Konfirmasi. Sebagian besar perusahaan yang mengharuskan pegawainya untuk mengkonfirmasikan tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Konfirmasi tersebut dapat membantu menghalangi pegawai melakukan kecurangan dan mengokohkan kebijakan kode perilaku. F. Disiplin. Penyelidikan menyeluruh atas pelanggaran dan respon yang tepat serta konsisten dapat secara efektif menghalangi kecurangan. Kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. A.
mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan, di mana pengawasan yang efektif atas kecurangan dimulai dengan pengakuan manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi dan hampir semua pegawai sanggup melakukan perbuatan tidak jujur bila situasinya tidak memungkinkan. B. Mengurangi risiko kecurangan, di mana manajemen bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan program serta mengendalikan untuk mengurangi risiko kecurangan. C. Membantu program dan pengendalian pencegahan kecurangan, yaitu untuk bidang-bidang yang risiko kecurangannya tinggi, manajemen harus mengevaluasi apakah program atau pengendalian anti kecurangan yang tepat telah berjalan secara efektif. Ketiga, pengawasan oleh komite audit. Komite audit ini bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dengan perhitungan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses penilaian risiko kecurangan oleh manajemen dan program serta pengendalian anti kecurangan dan pengawasan oleh komite audit ini juga berfungsi sebagai penghalang yang dilakukannya kecurangan oleh manajemen senior. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.